Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat melakukan semua aktivitas yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Dipandu firman Tuhan dari Amsal 29 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang benar adalah orang yang menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus dan yang hidup di dalamnya. Orang benar akan melakukan hukum yang terutama yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hidup, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Orang benar akan hidup di dalam kasih karena Allah terlebih dahulu telah mengasihinya. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan ayat 20 berkata demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus, hidup mengasihi berarti mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap orang yang lemah dan miskin. Memiliki rasa empati dan berusaha untuk menolong mereka. Orang yang benar dan yang hidup dalam Yesus akan berlimpah dengan kekayaan untuk melakukan perbuatan yang baik kepada sesamanya. Perhatian dan pertolongan yang diberikan kepada orang yang lemah tidak berdasarkan perhitungan rugi laba. Orang yang benar akan bertindak menolong dan yang lemah dari kekurangannya. Contohnya janda di Sarfat yang menolong Nabi Elia dengan sedikit tepung dan sedikit minyak. Kisahnya dapat kita baca di dalam 1 Raja 17 ayat 9 sampai 16. Orang benar melakukan tindakan kasihnya kepada sesama seperti kepada Tuhan. Maka dia melakukannya dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Berbeda dengan orang fasik yang hanya memperhatikan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dan tidak mau tahu dengan penderitaan orang lain. Setiap tindakan yang dilakukannya adalah atas dasar perhitungan rugi laba. Setiap perbuatan baik yang dilakukan selalu menuntut balasan. Hidup orang baik, orang fasik adalah hidup yang transaksional. Sepanjang menguntungkan dilakukan, dan ketika tidak ada keuntungan, maka dia tidak mau melakukannya lagi. Saudaraku yang terkasih, demikianlah orang fasik itu hidup hanya untuk dirinya sendiri. Orang lain dilihat hanya sebagai alat pencapaian tujuan dan pemuasan keinginannya sendiri. Maka demi kepuasan diri, orang fasik tidak segan melakukan pemerasan, penindasan, dan memutarbalikkan hukum dan keadilan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita adalah orang yang percaya, berarti kita juga adalah orang yang benar. Maka karena kita orang yang benar, marilah kita memperhatikan hak orang lemah dan miskin, serta menolong mereka dalam kelemahannya. Karena segala sesuatu yang kita buat kepada mereka, sesungguhnya kita perbuat kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 40 demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Karena itu saudaraku, bukti kita adalah orang yang benar, mari kita hidup di dalam Yesus. Dan sebagai bukti kita sudah hidup di dalam Yesus, mari kita hidup di dalam kasih. Dan bukti kasih kita, mari kita wujudkan dan kita lakukan itu untuk menolong dan memperhatikan orang-orang yang lemah. Selamat hidup dalam kasih, selamat memperdulikan orang yang lemah, selamat melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih Tuhan dan juga atas semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Maka biarlah dengan cinta kasih yang dari Tuhan, kami memperdulikan orang-orang yang lemah.
Karena untuk itulah Tuhan mengutus kami ke dunia. Kuatkan, mampukan kami melakukan tugas panggilan itu. Hanya dengan kekuatan dari Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup dalam kepedulian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.